video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegawat daruratan pada pasien trauma abdomen. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian apa itu trauma abdomen. Trauma abdomen merupakan cedera yang terjadi karena suatu benturan yang langsung pada rongga abdomen yang mengakibatkan cedera tekanan pada isi rongga abdomen dan mengakibatkan kerusakan pada organ lain yang berada dalam tubuh serta mengakibatkan ruptur pada abdomen. Adapun etiologi atau penyebab dari trauma abdomen ini ada dua hal. Yang pertama yaitu benda tumpul, yang kedua itu trauma tembus. Trauma tumpul pada abdomen ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan bermotor, kekerasan fisik atau pukulan, jatuh, cedera olahraga, benturan, ledakan, deselerasi, dan kompresi. Sedangkan pada trauma tembus ini dikarenakan adanya luka tembak yang menyebabkan kerusakan yang besar pada abdomen. Yang kedua itu ada klasifikasi atau pembagian dari trauma abdomen ini. Yang pertama trauma penetrasi yang terdiri dari luka tembak dan luka tusuk. Yang kedua itu trauma non penetrasi yang terdiri atas kompresi, sabuk pengaman, cedera akselerasi, dan kecelakaan. Selanjutnya itu ada patofisiologi dari trauma abdomen. Pada saat terjadi trauma penetrasi atau non penetrasi, maka akan terjadi perdarahan di intra abdomen yang serius. Maka pasien akan mengalami iritasi yang disertai penurunan hitung sel darah merah yang akhirnya menjadi shock hemoragik. Apabila suatu organ mengalami perforasi, maka tanda iritasi abdomen, iritasi peritoneum akan tampak. Tanda tersebut seperti nyeri tekan dan nyeri lepas. Namun jika shock terus berlanjut, maka pasien akan mengalami takikardia dan peningkatan suhu tubuh. Pada fase awal perforasi kecil, hanya ada tanda khas yang muncul. Terjadi akselerasi, deselerasi secara tiba-tiba dapat menyebabkan robek pada organ dan pedikel vaskuler. Lalu, adapun tanda gejala atau manifestasi klinis dari trauma abdomen ini. Yang pertama, penumpukan cairan atau darah. Adanya penumpukan cairan atau darah pada rongga peritoneum yang disebabkan oleh iritasi. Yang kedua, anemis. Anemis terjadi karena perdarahan yang berat sehingga timbul tanda-tanda shock hemoragik. Yang ketiga itu nyeri. Yang keempat, mual dan muntah. Lalu yang selanjutnya itu pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik pada pasien trauma abdomen. Yang pertama itu pemeriksaan fototoraks. Yang kedua itu pemeriksaan darah rutin. Yang ketiga pemeriksaan urin. Terus USG dan CT scan. Lalu pemeriksaan khususnya yaitu abdominal paracentesis, pemeriksaan laparoskopi, dan rectosigmoidoskopi. Lalu adapun pelaksanaan pada pasien trauma abdomen ini. Yang pertama, dilakukan pre-hospital sebelum masuk rumah sakit. Yang pertama itu RW. RW-nya itu pada pasien trauma abdomen ini dengan mengontrol tulang belakang menggunakan teknik head tilt chain lift atau menengadahkan kepala dan mengangkat dagu pasien untuk membuka jalan napas. Yang kedua itu breathing. Penanganan dilakukan dengan ventilasi yang adekuat pada pasien dengan memeriksa pernapasan dengan menggunakan teknik lihat, dengar, dan rasakan tidak lebih dari 10 detik untuk menentukan apakah pasien bernapas atau tidak. Lalu circulation. Penanganan sirkulasi pada trauma ini dengan mengontrol perdarahan yang terjadi pada pasien. Lalu disability. Trauma abdomen sering disertai dengan trauma kapitis, oleh karena itu perlu lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dengan GCS dan adanya laserasi pupil anisokor dan motorik lebih lemah pada satu sisi. Lalu selanjutnya itu di hospital atau saat pasien di rumah sakit, pelaksanaan yang diberikan yaitu yang pertama trauma penetrasi. Apabila terdapat luka tembus pada dinding abdomen, maka lakukan pemeriksaan luka secara lokal untuk menentukan dalamnya luka. Yang kedua itu screening atau pemeriksaan ronsen. Foto ronsen torak dilakukan untuk menghilangkan hemotorak atau pneumotorak. Lalu yang ketiga IVP dan CT scan. Hal ini untuk melihat apakah ada cedera pada ginjal atau tidak. Lalu keempat ureterografi untuk melihat apakah adanya ruptur uretra. Yang kelima sistografi untuk mengetahui adanya cedera pada kandung kemih seperti fraktur pelvis. Yang keenam pemeriksaan laparoskopi untuk mendeteksi penyebab abdomen akut. Yang ketujuh pemasangan NGT untuk melihat cairan yang keluar dari lambung
pada pasien trauma abdomen. Yang kedelapan, abdominal paracentesis untuk mengetahui adanya perdarahan pada rongga peritoneum.